Bapak Ibu selamat malam, selamat datang di Oase episode ke-186 malam ini. Bapak Ibu, kita sering merasa seorang sahabat itu harusnya adalah seseorang yang selalu ada dan setia bagi kita. Rutin bertemu, bersama setiap minggu, tempat kita berkeluh kesah, gudangnya kata-kata bijak, selalu menolong. Tapi Bapak Ibu harusnya tidak seperti ini. Ini bukan teman namanya. Ini lebih ke lintah. Sahabat bukan tentang pertemuan yang konstan, namun hati yang saling mengasihi dan mencoba memahami di dalam keterbukaan. Tidak selalu tentang maunya saya, tapi ini juga tentang dia, tentang sahabat kita. Bapak Ibu, seberapa sering kita bertemu dengan sahabat kita di dalam Tuhan yang kita bicarakan semata-mata hanya diri kita sendiri. Sahabat adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempraktekkan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah malam ini kami belajar mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kami. Ajarkan kami untuk mengenal Tuhan melalui perjalanan kami bersama dengan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudara, dan selamat datang di dalam Oase periode ke-186. Malam ini saya mengajak kita semua berbincang tentang sebuah predikat yang saya percaya akrab buat kita semua, yaitu sahabat. Yang saya beri istilah pada malam hari ini, companion. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua melihat satu bagian Injil, yaitu Injil Yohanes, sebuah perikop yang sudah lama kita kenal, yang berbicara tentang pokok anggur. Nah, secara khusus kita menyoroti Yohanes 15, ayat 15 yang berbunyi demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab
hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Aku menyebut kamu sahabat. Saudara-saudara, Yohanes 15 pada bagian awal Yesus bicara tentang pokok anggur sebagai sebuah metafor keterhubungan kita dengan Kristus. Lalu ia memperlihatkan bahwa keterhubungan yang semacam ini, pada keterhubungan semacam ini terjadi kasih. Dan ia melanjutkan implementasi tentang kasih itu pada relasi dua pribadi dengan menyebut sebuah panggilan yang sangat akrab, yaitu sahabat. Seperti yang barusan kita baca. No longer I do call you servants, but I call you friends. Sahabat, saudara, companion. Kalau kita bertanya kepada ChatGPT, sebuah generative artificial intelligence, tentang apa itu seorang sahabat, maka mesin pintar ini akan menjawab bahwa sahabat itu berbeda dengan teman, rekan, kawan. Perbedaannya terletak pada kedalaman dan kualitas relasi. Saudara, rekan teman adalah seorang yang kita kenal dalam lingkungan sebuah komunitas atau keluarga besar barangkali. Bisa juga komunitas sosial atau komunitas profesional, marketplace, ya, gereja misalnya. Dan kualitas relasinya bersifat kasual. Sedangkan seorang sahabat adalah sebuah pribadi yang bersama dengannya kamu memiliki bonding, ya, mutual affection, sehingga terbangunlah sebuah trust dan loyalty, kesetiaan yang dapat dinikmati bersama-sama. Saudara, companion pada dasarnya memang berarti teman, namun yang khas pada companion adalah someone who accompany with. Seseorang yang selalu ada, selalu menemani, selalu bersama-sama, selalu hadir. Jadi ada waktu yang di-spend bersama-sama. Ketika waktu dijalani dalam sebuah companionship, maka sesuatu yang berbeda akan dialami oleh dua orang ini bersama-sama. Bagi orang Spanyol misalnya, companion juga berarti berbagi roti bersama-sama. Dalam bahasa Indonesia, companion lebih dekat kepada sebutan sahabat ketimbang rekan atau teman atau kawan begitu. Maka tepat istilah yang digunakan Yesus di dalam teks Yohanes 15 tadi, terminologi sahabat yang digunakan Yesus dalam bahasa aslinya itu philos. Ya, saudara, kata ini philos mengandung karakter trust, dapat dipercaya, ya, loyal, setia. Saudara, ketika Yesus menyapa Yudas pada Matius 26:50, Yesus menyapa dengan panggilan seperti ini, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Ya, Yesus tidak menggunakan kata philos terhadap Yudas, tetapi menggunakan kata hetairos, yang diterjemahkan ya sekedar teman. Untuk menunjukkan bahwa orang seperti Yudas ini, yang walaupun sudah hidup bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun, namun tidak ada setia-setianya, ya, bahkan dia mengkhianati, menjual Yesus. Jelas Yudas bukan seorang sahabat, bukan seorang philos. Mungkin ia disebut teman, namun ia tidak dapat dipercaya dan ia tidak setia. Saudara, kembali kepada Yohanes 15, kata philos kontras dengan predikat hamba, ya, yang disebut dalam perikop yang tadi itu. Kata yang digunakan untuk hamba adalah doulos. Nah, sehingga kalimatnya seperti ini, aku tidak menyebut kamu doulos, namun philos. Karena seorang doulos, seorang hamba, seorang budak tidak mengenali apa yang diperbuat, apa yang diminta, disuruh oleh tuannya. Namun sebaliknya kepada seorang philos, seorang sahabat, ya, tuannya, Tuhan Yesus telah memberitahukan segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Saudara, sedang dalam terjemahan bahasa Inggris, kata companion itu juga muncul di surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, Filipi 4 ayat 3. Nah, terjemahan bahasa Indonesia yang digunakan adalah temanku yang setia. Nah, jadi saudara, companion, philos, sahabat adalah sebuah pribadi yang spending time bersama, berbagi hidup bersama, dapat dipercaya, dan ia adalah seorang pribadi yang setia.
Saudara-saudara, pada zaman yang serba sibuk ini, setia, saudara, dan spending time bersama-sama, saya kira adalah sesuatu yang langka ya, di tengah-tengah jadwal yang ketat. Ditambah orang mungkin sudah terbiasa bertanya apa manfaat dari bersama dan berteman semacam itu. Eugene Peterson mengatakan kita ini hidup di dalam zaman di mana apa yang kita lakukan selalu dideskripsikan sebagai sebuah fungsi. We are living in an age what we do is defined functionally in a job description, fungsi. So, zaman ini adalah zaman yang sangat utilitarian, zaman yang selalu mendewakan benefit, manfaat di atas segalanya, bahkan di atas persahabatan. Saudara, kalau kita berteman, kita sering bertanya ya, kita mempertimbangkan buat apa ya berteman dengan dia, apa manfaatnya, apa timbal baliknya. Dan fungsi saya pada pertemanan itu apa, fungsi dia apa yang saya harapkan dalam pertemanan ini. Saudara, begitu banyak agenda-agenda yang pada zaman modern ini dilekatkan kepada sebuah pertemanan yang seharusnya itu sederhana saja. Ya, spending time, sekedar punya hati, punya ruang untuk spending time bersama. Saudara, maka kita sering kagum ketika mendapati ada dua sahabat yang puluhan tahun untuk menikmati kehidupan companionship, membangun mutual trust dan loyalty, dan selalu punya ruang untuk hadir bersama. Namun yang membuat kita terpana adalah ketika Injil Yohanes 15, Yesus mengatakan begini, kita nih, kamu adalah sahabatku, kamu adalah companionku. Nah, saudara, karena companionship itu sifatnya reciprocal, timbal balik, mutualistik. Maka kalimat itu juga berbunyi begini, Yesus, engkau adalah companionku, engkau adalah sahabatku. Saudara, kita adalah companion Yesus dan Yesus adalah companion kita. Saudara, ketika Yesus berbicara mengenai Roh Kudus di dalam satu pasal sebelumnya, Yohanes 14, saudara, Alkitab versi Common English Bible menerjemahkan gini, the companion, the Holy Spirit, Roh Kudus juga companion, saudara, parakletos yang selalu bersama, saudara. Saudara, dalam Kristus Yesus, kita bukan hanya kita adalah companion Allah, namun Allah juga adalah companion kita. Saudara, saat menjadi companion, sahabat dari Allah, maka kepada kita diberikan sebuah privilege untuk mengetahui segala sesuatu yang diberitahukan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, companion kita. Harta yang dipercayakan kepada seorang companion, kepada seorang sahabat itu sungguh luar biasa, yaitu rahasia ilahi. Saudara, ini extraordinary, saudara. Bagaimana mungkin Allah yang ilahi itu menjadikan kita yang manusiawi sebagai companionnya. Allah yang ilahi menjadi companion bagi kita yang manusiawi ini. Saudara, siapakah kita ini sehingga kita menjadikan Allah sebagai companion kita. Dan kita dijadikan Allah sebagai companion Allah. Bagaimana mungkin Allah, sebuah pribadi yang tak terbatas, bersahabat dan rela bersahabat dengan kita yang terbatas dan penuh kelemahan. Saudara, maka persahabatan kita dengan Allah bukan persahabatan biasa. Ini adalah divine companionship, saudara. Bukan companionship dalam relasi formal, saudara. Namun ini relasi spiritual, saudara. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saudara, kalau kita melihat Yohanes 15, sebelum Yesus menyebutkan kata sahabat itu, Yesus menggambarkan relasi companionship itu antara Allah dan kita sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Relasi ini menunjukkan bahwa relasi orang percaya dengan Allah di dalam persahabatan itu adalah relasi yang menyatu, saudara. Ini bukan relasi yang biasa-biasa saja, cukup tersambung, terhubung, begitu. Namun ini relasi yang melekat, bukan hanya mendekat, saudara. Saudara, kemenyatuan ini bukan terjadi sesaat, bukan hanya kondisional. Bila kita perlu sesuatu, baru kita connecting dengan Allah sebagai sahabat kita, lalu kita minta ini dan itu. Kemenyatuan ini berlangsung sustainable, saudara. Bersifat selalu, tidak bergantung kepada apa yang terjadi di luarnya, tetapi berlangsung internally di dalamnya. Saudara, hanya dengan relasi yang menyatu, melekat seperti inilah membuat manusia, ya, dalam bahasa komersial itu menjadi efektif dan produktif.
Namun dalam bahasa Injil Yohanes, istilah yang digunakan adalah bear much fruit, berbuah banyak, menghasilkan, begitu kira-kira dalam bahasa dunia. Saudara, sebuah ranting tidak menghasilkan apa-apa ketika ia terlepas, copot dari pokok batangnya. Ya, ayat 5 dikatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat. Saudara, ia menjadi kering, kehilangan sumber pasokan air, pasokan hidup. Ranting yang demikian, kata Injil Yohanes, dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Sebaliknya, ketika anak Tuhan menyatu, melekat dengan pokok anggur yaitu Tuhan, maka ia bukan hanya berbuah, namun ia berbuah banyak, saudara, bear much fruit. Dan ia mendapatkan sebuah predikat baru, yaitu sahabat. Ya, philos, ya sering dibaca phios gitu. Companion, saudara. Relasi ini berujung kepada panggilan companion, saudara. Saudara, untuk menjadi sahabat companion, relasi yang terjadi antara ranting dan pokok anggur itu adalah relasi yang saling tinggal, saudara, abide. Relasi yang saling tinggal, yang abide ini diulang-ulang di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku, abide in me, dan aku di dalam kamu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Abide, saudara. Dwelling. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Ayat 5. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara, yang unik di sini adalah masalah tinggal, saudara, abideness. Abideness ini bersifat resiprokal, saudara. Kristus, mohon maaf, model relasi ini, relasi saling tinggal ini adalah relasi abideness, adalah model keterhubungan yang tidak pernah ada di dalam jenis connectivity manapun, apapun dalam dunia. Tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Dan sungguh menakjubkan bahwa Yesus yang adalah Allah rela untuk tinggal di dalam kita, untuk abide. Dia bukan hanya bareng-bareng mendampingi, namun tinggal di dalam kita. Dan ia merelakan dirinya untuk ditinggali oleh kita. Saudara, companionship yang semacam ini, saudara. Kita tidak mampu memahami relasi persahabatan ini. Selain kita itu bersyukur dan mengakui bahwa ini itu terjadi karena anugerah Allah. Ini sebuah misterium, namun dimungkinkan terjadi pada kita, saudara, bersama dengan Allah itu. Dan ini adalah the grace mystery, saudara. Ya, misteri yang menjadi anugerah yang luar biasa. Saudara, itulah philos, itulah sahabat, itulah companion. Saudara, philos itu bukan hanya sahabat, tapi sebenarnya katanya artinya adalah dear friend, sahabat terkasih. Ada kasih, ada cinta di sana. Ya, ini bukan romantic love, ya. Di dalam philos itu ada philo love, saudara. Saudara, philos adalah persahabatan yang terkait dengan cinta. Ya, makanya ayat 13 katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih, ya, seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Saudara, kita pernah ingat persahabatan Daud dan Jonathan, ya, seperti yang dicatat di 1 Samuel 18 ayat 1. Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Diulangi lagi di 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Saudara, companionship Daud dan Yonatan di sini lebih dari sekedar rekan, kawan, teman, kenalan, relasi jejaring gitu. Mereka adalah dua philos, companion, yang menjalin companionship, persahabatan. Ada kasih, ya, kasih, ada cinta.
ya, non-romantic love di sana. Dan kasih itu berdampak besar pada companionship. Saudara, apa impact-nya? Impact-nya adalah dikatakan di dalam Yohanes 15, ia rela memberikan nyawanya bagi companionnya, bagi sahabatnya. Yesus menunjukkan itu. Jadi ketika ia menunjukkan, mengatakan istilah filos sahabat, dia bukan hanya mengatakan, tapi dia menyatakan, memperlihatkan bahwa ia rela mati, saudara, bagi companionnya. Jadi saudara, companionship juga terkait dengan sacrifice, kerelaan untuk berkorban. Bukan hanya bersama, tapi berbagi, membagi, memberi, bahkan memberi hidup, memberi diri, memberi nyawa, saudara. Saudara, disinilah letak eksklusivitas seorang companion, seorang sahabat. Seorang itu rela berkorban nyawa hanya ketika itu buat companionnya, buat sahabatnya. Dan Yesus memperlihatkan itu. Ya, dia memperlihatkan, dia mati dan memperlihatkan bahwa kita sahabat dia. Saudara-saudara, ketika lewat kitab suci kita menyaksikan Yesus mati, kita bukan hanya menyaksikan kematian sebuah pribadi, anak Allah, tentu saja. Kita juga menyaksikan kematian seorang sahabat, saudara. Dan kematian seorang buat sahabat. Kita menyaksikan sahabat kita mati. Saudara-saudara, bila pernah mengalami, saudara, kematian seorang sahabat, saudara tahu perasaan ini ya. Saudara-saudara, ketika Tuhan bersedia menjadikan saudara dan saya sebagai companionnya, sebagai sahabatnya, dia bersedia menjadi companion, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah bersediakah saudara juga menjadi seorang companion buat seorang yang lain? Bersediakah saudara dijadikan companion oleh orang lain dalam dunia yang companionless ini, saudara? Dunia yang jarang dan sangat tidak bersahabat. Bersediakah saudara, seperti kata Eugene Peterson, simply being with another person? Anda merelakan diri, hidup untuk hadir dengan tulus dan setia bagi seseorang. Sama seperti Tuhan Yesus sebagai sahabatmu, rela hadir buat kamu dan saya. Saudara. Kehadiran itu membuat ketika saudara terkonek dengan sahabat, saudara bukan hanya bertemu dengan dia, namun saudara berjumpa. Terjadi perjumpaan karena sesungguhnya saudara dan saya dan saudara, teman saudara itu dijumpai oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, bersediakah sebagai companionship saudara memberikan yang Eugene katakan the prayerful attention that we give to our friends, another person. Perhatian yang diberikan dalam doa, dengan doa. Sebagai companion, bersediakah saudara memberikan the prayerful conversation with your companion. Percakapan yang dihadirkan dalam doa dan dengan doa. Saudara, bagi saudara-saudara yang sudah menikah, bersediakah saudara menjadikan pasangan hidup saudara, suami saudara, istri saudara, bukan hanya sekedar spouse, pasangan suami dan istri, namun dia juga seorang companion, seorang filos, seorang sahabat yang rela hadir buat saudara dan saudara rela hadir buat dia, mencintai dia, berkorban bagi dia, seperti Kristus sudah lakukan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa.
Kami sungguh takjub, terheran-heran, dan akhirnya kami bersyukur. Bagaimana mungkin Engkau Allah yang luar biasa, yang kudus, mau memanggil kami, menjadikan kami yang biasa-biasa, yang tidak kudus ini sebagai sahabatmu, kompanionmu. Kami bersyukur karena ini adalah anugerah Allah yang luar biasa. Engkau bukan hanya mati bagi kami, bangkit bagi kami, tapi Engkau menjadi sahabat kami di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat ini. Jadikan kami sahabat juga buat orang-orang yang membutuhkan sahabat, dan itu membutuhkan Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi sahabat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward